Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Berharap kita tetap ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang boleh memberikan kepada kita sebuah sukacita pengharapan di dalam Tuhan. Ya, itu yang akan memberikan kepada kita sukacita di dalam Tuhan, bagaimana kita boleh memiliki pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, itu sesuatu yang kita harus bisa lihat melalui segala sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan dan juga bagaimana kita boleh meresponi anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kita, menyatakan terima kasih kita atas segala sesuatu yang Tuhan boleh pimpin dan sertai kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sungguh boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan menjadi sebuah bagian dari pengharapan kami dan juga kehidupan ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan bagi kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan, hari-hari kami yang Tuhan berikan, semuanya sungguh boleh menyatakan betapa kami mendapatkan anugerah demi anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami boleh dapatkan dan kami nikmati. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami hanya berdoa, memohon campur tangan dan kekuatan yang hanya daripada Tuhan saja melalui segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan untuk setiap kami di dalam kami menjalankan ataupun juga menyongsong hari yang baru ini. Kami akan merenungkan firman-Mu di awal hari kami dan itulah yang akan memperlengkapi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu, bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 7, kita akan membaca mulai dari ayat 32. Ya, supaya kita bisa masih bisa melanjutkan ataupun juga menyambung pembahasan yang sebelumnya. Kita akan baca mulai dari ayat 32 sampai 40. Ya, 32 sampai 40. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya, dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah.
Oke, kita sudah kita sudah membahas pasal 7 ini sedemikian rupa gitu ya, mulai dari minggu yang lalu gitu ya. Mulai dari minggu yang lalu kita sudah membahasnya ya. Jadi ini mungkin mestinya sudah pertemuan ke-7 atau ke-8 ya. Saya sudah lupa bahkan gitu ya. Kita sudah membahasnya sedemikian rupa. Paulus membahas dengan sangat lengkap, bahkan kalau ngomong dari pasal 5 ya, itu juga mulai disinggung tentang kekudusan pernikahan di sana, itu sebenarnya sudah mulai gitu ya. Sedemikian rupa Paulus tunjukkan, Paulus nyatakan ya, sebagaimana kehidupan umat yang percaya gitu ya. Dan kemarin kita sudah bahas ya, kemarin kita sudah bahas sedemikian rupa bahwa ya Rasul Paulus sedang mendorong untuk orang-orang untuk tahu bahwa ada sesuatu keadaan yang sebenarnya sangat darurat. Ada sesuatu keadaan yang sebenarnya sangat membuat tidak nyaman gitu ya. Dan keadaan inilah yang harus menjadi sebuah pertimbangan kontekstual di dalam keputusan untuk menikah gitu ya, di dalam keputusan untuk menikah. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, mereka-mereka yang menikah sekalipun gitu ya, mereka harus mempertimbangkan konteks yang sekarang ini sedemikian rupa sehingga gitu ya, status pernikahan itu pun tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Ya, itu yang ini ya. Maka yang beristri seolah-olah bertindak seperti belum beristri atau tidak beristri. Kenapa? Karena kondisi sekarang itu menjadi ini. Ya, dan waktu hari Senin berarti ya, 2 pertemuan yang lalu hari Senin kita sudah bahas ya. Kondisi yang darurat yang penting itu apa? Gitu ya. Apakah itu penderitaan? Apakah itu ini ya, penindasan dari yang di atas? Apakah itu ini ya, diekskomunikasikan dari komunitas gitu ya. Ya, di dalam itu ya, atau apa gitu ya. Memang ya pernah punya beberapa pandangan gitu ya, punya beberapa pandangan di sana ya. Dan yang pasti adalah bahwa Rasul Paulus sedemikian rupa dengan sangat komprehensif dia memikirkan pergumulan pernikahan itu gitu ya, walaupun Gordon Fee gitu ya di dalam tafsirannya dia mengatakan mungkin sekali ada yang mempertanyakan, mungkin sekali memang ada sebuah kasus yang sangat real gitu ya yang dipertanyakan oleh orang tua dari ini ya seorang gadis gitu ya, dan seterusnya dan bagaimana akhirnya Paulus harus memberikan jawaban gitu ya. Paulus harus memberikan jawaban ya. Maka di dalam hal ini gitu ya, di dalam hal ini kemarin kan kita sudah bahas ya sedemikian rupa. Maka sekarang saya ingin mengajak kita melihatnya gitu ya. Tadi mulai dari ayat 32 Paulus sudah bilang, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran." Tanpa kekhawatiran. Ya, jadi kita harus bisa melihat ya. Orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran itu sebenarnya adalah orang-orang yang hidup tidak punya sesuatu gitu ya. Hmm, apa ya? Kegembiraan, kebahagiaan kalau lu punya khawatir. Ya, itulah yang Paulus sedang usahakan. Ya, itulah yang Paulus sedang usahakan. Gitu ya, untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada jemaat-jemaat di Korintus untuk tidak perlu khawatir. Apalagi kalau kekhawatirannya sebatas masalah status pernikahan. Sudah menikah atau belum? Gitu ya. Status pernikahan itu mah gak gitu penting. Itu yang Rasul Paulus bilang. Gitu ya. Lu mau menikah ataupun juga tidak gitu ya. Itu tidak akan menggambarkan apapun sebenarnya. Bahkan Rasul Paulus bilang yang menikah justru gitu ya akan tergoda gitu ya dengan kebutuhan-kebutuhan pasangannya, dan itu gitu ya akan menjadi dalam tanda kutip digolongkan menjadi sesuatu perhatian kepada duniawi. Sedangkan mereka-mereka yang tidak kawin gitu ya, mereka-mereka yang tidak kawin, mereka bisa hanya fokus melihat bagaimana hidupnya untuk Tuhan, gitu ya, melihat kehidupannya untuk Tuhan, ya, dan di sanalah gitu ya, di sanalah
hidupnya tidak terbagi-bagi, perhatiannya tidak terbagi-bagi, dan seluruh hidupnya kudus. Ya, seluruh hidupnya itu bisa dijaga kekudusan gitu ya, di dalam sebuah kaitan bahwa utuh gitu ya, secara komprehensif, secara holistik, ya holistik gitu ya, keseluruhan itu boleh dipakai untuk Tuhan ataupun juga digumulkan untuk bagaimana menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang indah. Ya, jadi di sini gitu ya, kita harus bisa lihat ya, bukan ngomong tentang bagaimana kehidupan selibat yang karena pertimbangan diri. Itu yang kemarin. Ya, kemarin saya sudah ngomong sedemikian rupa. Ingat, pertimbangannya bukan karena diri. Karena akan direpotkan, karena diri ini, karena diri itu. Enggak. Bukan pertimbangannya untuk diri. Apalagi kalau kita ngomong lebih rendah lagi adalah apa? Pertimbangannya semata-mata pingin bebas, tidak mau terikat, lalu boleh menikmati seluruh kehidupan sebebas-bebasnya gitu ya. Bahkan misalkan jatuh ke dalam dosa prostitusi atau perzinahan. Itu lebih lagi. Bukan untuk mendukung ke sana. Tetapi adalah kalau hidup selibat, mari pikirkan untuk Tuhan. Mari pikirkan hidup untuk Tuhan. Sedangkan yang menikah saja, kenapa Rasul Paulus harus ngomong seperti itu? Karena mereka seharusnya juga fokus hidup untuk Tuhan. Ya, mereka seharusnya hidup fokus juga untuk Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang ada ada 3 prinsip yang sangat penting di sana di ayat 35-nya. Yang pertama adalah bahwa ini bukan untuk menghalangi. Ya, ini bukan untuk menghalangi. Ya, nasihat ini disampaikan bukan untuk menghalangi. Ya, menghalangi maksudnya bahwa orang-orang yang punya keinginan untuk menikah akhirnya nggak jadi menikah karena ada nasihat dari Rasul Paulus seperti itu. Bukan, ya, tetapi justru untuk kepentingan kamu. Ya, kepentingan kamu. Ya, berpikir demi untuk kamu. Tadi di ayat 32 supaya kamu tidak hidup di dalam kekhawatiran. Ya, tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, apalagi di dalam masa-masa yang sulit. Iya kan? Apalagi di dalam masa-masa yang sulit. Ya. Untuk kepentingan kamu, kepentingannya apa? Gitu ya. Bahwa bagaimana kita perlu punya hidup, punya sebuah kehidupan yang benar, yang baik, dan boleh melayani Tuhan. Dapat loh ya, dapat ya. Ya, sehingga kita harus sangat jelas tahu status menikah ataupun juga status tidak menikah, yang paling penting di sana adalah apa? Bahwa ingat, hidup kita itu punya satu kepentingan yang sangat esensial. Yaitu apa? Melakukan hidup kita dengan baik, dengan benar, dan untuk melayani Tuhan tanpa gangguan. Untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan. Ya. Inilah yang sungguh-sungguh kita harus pahami. Inilah yang menjadi sebuah bagian seharusnya menjadi pergumulan kita. Ya, sehingga keputusan untuk menikah atau tidak gitu ya. Keputusan untuk menjalankan kehidupan kita bagaimana? Inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita. Berapa banyak dari kita yang menjalankan seluruh kehidupan kita, lalu kita mempertimbangkan ini. Ya, misalkan gitu ya, kita karena hobi ikan gitu ya, hobi piara ikan gitu ya, lalu ditawarin teman, ada loh gitu ya, koi dari Jepang gitu ya, sedemikian bagusnya apa segala macam gitu ya, seluruh biaya importnya kira-kira 70 juta lah bro gitu ya. Lalu kita merasa 70 juta gitu ya, oke, hitung tabungan apa segala macam, affordable gitu ya, masih sanggup lah gitu ya, karena tabunganku sedemikian, lalu penghasilanku per bulan itu sedemikian, masih sanggup lah, 70 juta bukan sesuatu, not a big deal gitu ya, bukan sesuatu permasalahan yang sangat besar gitu ya. Oke, itu dari segi keuangan, tetapi mulailah pikirkan, apakah saya menggunakan uang sebanyak itu
hanya demi untuk hobiku, kesenanganku pelihara ikan. Lalu saya mau, ya, apakah itu Tuhan senang atau tidak? Itu yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan kita, termasuk pasangan hidup, termasuk keputusan kita mau menikah atau tidak. Tuhan senang nggak sih? Lalu ini sungguh-sungguh nggak sih bisa mendorong, bisa menopang kehidupanku sedemikian rupa sebagai seorang anak Tuhan? Ya, itulah yang perlu dipahami. Itulah yang harus dimengerti di dalam kondisi seperti sekarang. Ya, di dalam kondisi seperti sekarang. Kita harus bisa melihatnya sedemikian rupa. Ya, waktu ngomong hobi ya akan sangat banyak loh. Ada yang hobi tentang motor, ada yang hobi mobil gitu ya. Lalu ada yang hobi tentang ini ya, audio, ada yang hobi tentang gadget gitu ya. Itu hobi itu wah luar biasa sekali. Gitu ya. Itu saya hanya kasih salah satu contoh. Bagaimana kita mempertimbangkan apakah hidup saya sudah hidup dengan baik dan benar. Lalu apakah itu akan mengganggu saya untuk melayani Tuhan? Ya, itulah yang harus sungguh-sungguh dipikirkan. Itulah yang sungguh-sungguh harus dipikirkan. Ya, termasuk juga usaha-usaha kita, ya, bisnis kita. Saya mau buka toko tambah 1 cabang. Ya, bahkan karena ada tawaran ini dan itu, bukan hanya 1 cabang, ada 3 cabang saya bisa buka sekaligus. Karena saya kenal teman di properti atau apa, saya dapat kredit lunak dan ini kesempatan bagus. Itu tempat wilayah itu bisa berkembang, sangat hidup dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa cerita semuanya. Ya, kita merasa sangat mungkin untuk ini. Tetapi apakah mulailah dipikirkan, apakah itu boleh tetap membawa hidup kita yang baik dan benar dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya, jadi ingat, bukan untuk menghalangi, justru untuk kepentinganmu. Supaya kamu jangan menjadi hidup di dalam kekhawatiran dan hidup baik dan benar dan bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Itulah yang Rasul Paulus inginkan dari seluruh penjelasannya tentang pernikahan. Lalu bagaimana hiduplah apa adanya seperti waktu Tuhan dipanggil. Ya, lalu yang menikah tetaplah dengan pernikahannya. Yang belum menikah tahan dulu, jangan dulu. Semuanya itu di dalam kaitan apa? Ini. Ya, di dalam kaitan seperti ini. Ya. Itulah yang Paulus bukakan. Ya, maka ini ya, aspek yang berikutnya yang coba dikupas oleh Rasul Paulus ataupun juga ini ya, sisi yang lain gitu ya, dari kemungkinan pergumulan seseorang di dalam status pernikahannya itulah yang Rasul Paulus bukain di dalam bagian ini adalah apa? Kalau sudah kadung bertunangan, sudah kadung mengikatkan diri, sehingga merasa bahwa seorang pria perlu bertanggung jawab. Karena saya sudah berjanji, karena kita sudah bersama-sama berkomitmen untuk bagaimana menjalankan kehidupan kita sedemikian rupa, maka saya harus bisa untuk memegang kata-kataku. Ya, dan di sanalah adanya sebuah tanggung jawab. Mungkin itu adalah dorongan dari lingkungan juga mungkin. Ya, dan kita harus sangat mengerti konteks yang ada di zaman dulu. Bagaimana yang pria sebagai anak laki-laki, ya, itu yang biasanya menentukan pilihan. Lalu wanita itu tidak bisa punya keputusan apapun, tetapi biasanya yang memutuskan itu adalah orang tuanya. Ya, sehingga sangat mungkin orang tuanya yang mendesak si laki-laki untuk segera meresmikan hubungan pernikahan mereka. Ya, di dalam sebuah kaitan mungkin ya, karena ini ya tanggungan dari orang tuanya atau kondisi apapun gitu ya,
Ya, mungkin itu dengan tetangga dan segala macam semuanya sudah tahu, tetapi kenapa tidak kadung untuk harus ini gitu ya. Ya, maka itu menjadi sesuatu yang Rasul Paulus mengatakan kalau kamu merasa gitu ya, adanya sebuah tanggung jawab yang memang sudah seharusnya ya, dan secara usia si wanita itu memang sudah boleh menikah gitu ya, sudah cukup untuk menikah, dan kamu punya beban tanggung jawab di sana, silakan menikah saja, silakan menikah saja ya, silakan menikah saja. Dan ingat, waktu ngomong si gadis yang sudah cukup umur dan segala macam, konteks zaman dulu, di atas usia 13 tahun itu sudah boleh menikah. Ya, di atas usia 13 tahun itu sudah menikah. Jadi mungkin ya, si wanita yang sudah dijanjikan, yang sudah bertunangan misalkan ya, saat-saat ini sekarang sudah pertunangannya, janjinya itu sudah berjalan lewat 5 tahun gitu misalkan. Ya, kalau 13, 5 tahun berarti sudah 18 tahun. Ya, itu sudah ini. Gitu ya. Ya, itu sudah buat orang-orang itu sudah menunggu sangat lama di dalam konteks zaman itu. Ya, di dalam konteks zaman itu. Ya. Maka di sanalah Rasul Paulus ini ya. Jadi kita jangan ngomong, oh wanita sudah tua, misalkan konteks sekarang ya, sudah di atas 30 atau sudah di atas usia 35 tahun. Enggak sih. Ya, enggak sampai usianya sebesar itu. Enggak sampai. Ya, enggak sampai. Ya. Dari artikel, dari tafsiran yang saya baca gitu ya, rata-rata usia pernikahan di zaman itu gitu ya, itu rata-rata itu di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Gitu ya. Ya, apalagi kalau ngomong konteks Yahudi, dan kita benar tidak tahu apakah jemaat di Korintus itu hanya ini ya komunitas Yahudi atau tidak. Apalagi kalau kita ngomong komunitas Yahudi. Ya, komunitas Yahudi lebih lagi bahwa si pria gitu ya, itu harus menikah baru dianggap sebagai seseorang yang dewasa. Gitu ya. Maka mereka yaitu rata-rata di bawah usia 20 tahun itu justru harus menikah sebagai tanda kedewasaan. Ya, itu inilah ya, ada apa? Pertimbangan budaya yang sangat kental di zaman itu. Ya, ada pertimbangan budaya yang sangat kental di zaman itu. Maka Rasul Paulus bilang, silakan saja, silakan. Silakan menikah. Ya, tapi ayat 37 itu sangat jelas. Ayat 37 itu sangat jelas. Kalau kamu benar-benar yakin di dalam hatimu, dan kamu bisa menguasai kemauanmu, kamu bisa menahan diri dengan semua godaan nafsu yang ada, gitu ya, dan berkeputusan untuk tidak menikah, gitu ya. Silakan untuk tidak menikah. Itu baik. Itu juga baik. Ya. Itu yang Rasul Paulus nyatakan ya. Ya, kalau benar-benar yakin, kalau punya keyakinan itu, sangat jelas apa yang sedang mau dikerjakan. Tidak mau nikah, ya udah silakan. Ya, contoh yang sangat jelas misalkan ya, kalau kita ngomong konteks kita sekarang ya, mereka-mereka yang menjadi atlet, mereka-mereka yang menjadi atlet, ya, yang barusan ini si peraih medali emas Greysia Poli itu, gitu ya, bayangkan, dia dari 2017 gitu ya sudah merencanakan untuk pensiun, retired gitu ya, supaya dia bisa planning mungkin akan menikah 2018 atau 2019. Tetapi akhirnya bagaimana? Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan segala macamnya, dia meneruskan ini ya profesinya sebagai atlet, dia kembali latihan, lalu akhirnya dia menemukan pasangan dia di ganda putri, Apriani Rahayu itu, lalu ternyata gimana? Mereka bisa berprestasi sedemikian rupa, dan akhirnya mereka ini ya boleh ikut olimpiade, dan waktu ikut olimpiade memang sudah menikah, tetapi menahan diri untuk ini ya tidak hamil dulu gitu ya. Dia sudah menikah tahun lalu Desember dia menikah ya. Jadi
Di dalam konteks seperti itu kan ada ya kaitannya, komitmen panggilan yang harus dikerjakan. Ya, ya, dan di sanalah itulah yang Rasul Paulus ini. Kalau kamu benar-benar yakin, walaupun sebenarnya awalnya planningnya itu 2018 atau 2019 mestinya sudah mau menikah. Tapi akhirnya karena apa? Karena merasa ada yang masih perlu dikerjakan, ada sesuatu yang harus diemban, dan itulah yang bisa. Ya, jadi konteks seperti inilah yang Rasul Paulus menyatakan, lu kalau yakin, lu kalau rasa kamu bisa punya tujuan yang sangat jelas dan segala macam, engkau berkeputusan untuk tidak menikah, silakan saja, itu baik. Yang kawin itu baik, yang tidak kawin lebih baik lagi. Ya, di dalam konteks ini lebih baik lagi di dalam segala macam, ingat pertimbangannya. Ya, waktu yang semakin singkat gitu ya, keadaannya darurat gitu ya. Lalu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan segala macam itu ingat harus dipikirkan. Ya, jadi sangat jelas loh ya Rasul Paulus menyatakan gitu ya. Bukan tidak kawin di dalam semua masalah interest pribadi ya, yang sesuatu yang merasa ini. Ya, maka Rasul Paulus bukakan. Oke, silakan saja. Boleh kok. Gitu ya. Boleh kok. Ya. Silakan pertimbangannya. Ya. Pertimbangannya ada apapun itu silakan saja. Untuk tidak mau menikah boleh saja. Boleh, sangat bisa. Ya, silakan untuk tidak menikah. Ya. Rasul Paulus menyatakan, ya. Dan ayat 39 dan 40 Paulus bahkan menambahkan, istri yang kematian suami itu boleh nikah lagi, boleh. Kalau suaminya sudah meninggal, istri itu boleh nikah. Yang paling penting adalah bahwa dia umat yang percaya. Ya, umat yang percaya. Ya, dia adalah umat Tuhan juga. Ya, itu boleh menikah. Ya, tapi Rasul Paulus mengatakan kalau bertanya ke saya, gitu ya, sebenarnya akan lebih bahagia kalau itu tidak nikah lagi. Tidak nikah lagi. Ya, akan lebih berbahagia kalau itu tidak nikah lagi. Ya, tetapi tetap tinggal di dalam keadaannya. Ya, di dalam konteks ini balik lagi adalah apa? Ya, kondisi yang ada saat itu. Ya, sehingga yang dimaksud dengan lebih baik lagi harus kita bisa lihat prinsipnya ada di mana? Ada di ayat 33 dan 34 itu. Ya, tentang bagaimana bisa memikirkan pekerjaan Tuhan lalu hidup untuk Tuhan. Ya, kalau pergumulannya tidak hidup untuk Tuhan ya udah, nggak usah ngomong tentang masalah selibat apalagi pakai ayat-ayat ini untuk ini. Gitu ya. Itu yang saya ingin Jadi maksud saya adalah kita jangan menjadi orang-orang yang salah kaprah menggunakan ayat-ayat ini lalu mendukung untuk tidak menikah ataupun juga mendukung untuk menikah gitu ya. Yang penting adalah bahwa kalau kita menikah, benar kita punya tanggungan yang berbeda, benar kita akhirnya punya tanggung jawab yang lebih besar dan segala macamnya. Ya, dan kita harus tahu adalah satu hal bahwa ada panggilan Tuhan di sana juga dan gitu ya, kita bukan second class. Umat Tuhan yang second class karena menikah. Ya, begitu juga mereka yang tidak menikah gitu ya. Mereka yang tadi yang menikah kan ya, sekarang yang tidak menikah, kalau mereka tetap menjalankan kehidupannya, itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah first class Christian. Enggak juga. Sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sama-sama memikirkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Ya, di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana menjaga kekudusan hidup, lalu bagaimana bisa menjalankan, mengemban mandat-mandat pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, lalu berkarya bagi Tuhan, dan segala macamnya itu tetap harus dipikirkan. Sama. Ya, maka Rasul Paulus bilang, gitu ya, di dalam semua pendapatnya ini, ingatlah bahwa saya juga punya roh Tuhan.
Ya, kalau Anda perhatikan kan di ayat ke ini kan ayat 25 kan dia mengatakannya bahwa ini bukan gitu ya. Saya ngomong semuanya ini bukan di dalam otoritas dari Tuhan secara langsung. Gitu ya. Aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, ingat ya ayat 25. Tetapi ingat, saya punya Roh Allah. Memang benar tidak ada perintah secara langsung, gitu ya. Tetapi saya tahu, saya punya Roh Allah. Saya punya Roh Allah, ya. Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas ya. Sehingga walaupun saya sudah ngomong panjang lebar loh, mulai dari ayat 25 sampai 40 segala macam. Oh, karena bukan dari Tuhan ya udahlah kita abaikan saja. Itulah yang Rasul Paulus mengatakan, tidak, jangan loh. Ya, gak ada loh, gak bisa loh. Karena saya punya Roh Tuhan di dalam mengkomunikasikan ini semua. Ya, dan berharap kita boleh melihat itu menjadi sebuah bagian dari nasihat yang ada. Ya, maka itulah yang kita harus lihat. Bagaimana kita meresponi di dalam ini, gitu ya. Maka di dalam hal ini adalah bahwa mereka-mereka yang memang mendapatkan anugerah Tuhan, berpasangan, lalu menikah. Ya, nikmatilah hidup pernikahan itu, tetapi ingat bahwa yang paling penting bukan keluarga, yang paling penting bukan pasanganmu, yang paling penting bukan anakmu, yang paling penting adalah bagaimana semuanya satu keluarga itu bisa hidup untuk Tuhan. Penting loh ya. Ya. Inilah ini ya aplikasi yang kita perlu dapatkan. Sedangkan mereka-mereka yang sampai dengan sekarang belum menikah, ya, mungkin masih di dalam penjajakan, mungkin masa berpacaran, bahkan sampai yang belum memiliki calon, tidak apa-apa juga. Ada hal-hal yang mungkin dikerjakan. Ya, dan ya, tidak perlu bahwa mencari seseorang untuk boleh menjadi ini. Kenapa? Karena status pernikahan itu bukan sesuatu yang perlu dikejar. Ya, status pernikahan itu bukan sesuatu yang perlu dikejar. Tuhan yang memberikan, Tuhan akan menyatakannya, dan kiranya itu boleh menjadi sesuatu yang sangat indah di dalam Tuhan. Ya, itulah yang kita boleh memahaminya bersama-sama. Dan kalau terjadi perpisahan, ya, dan kalau terjadi perpisahan, gitu ya, terjadi perpisahan, perceraian, ya. Maka di sanalah harus tahu bahwa adanya sebuah kejelasan pergumulan, yaitu apa? Bagaimana hidup kesendirian itu bukan menjadi sesuatu yang diratapi, tetapi hidup kesendirian itu tetap bisa hidup untuk Tuhan. Tetap bisa hidup untuk Tuhan. Ya, tetap bisa hidup untuk Tuhan. Ya, tetap bisa hidup untuk Tuhan. Ya, walaupun dengan kesendiriannya. Ya, walaupun dengan kesendiriannya. Ya, sedangkan kalau pasangan kita sudah meninggal, itu boleh menikah. Boleh. Sangat-sangat boleh. Kalau pasangan kita sudah meninggal. Sangat-sangat boleh. Ya, sangat-sangat boleh untuk menikah kembali. Ya, untuk menikah kembali. Ya, dan di sanalah kita harus bisa melihat bahwa bahwa sebenarnya melalui firman-Nya Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya semuanya itu hanya mendukung bagaimana kita boleh hidup lebih berbahagia, menikmati anugerah Tuhan, dan boleh menjalankan semuanya di dalam anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita boleh mendapatkan kekuatan, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kita di dalam kehidupan, baik itu hidup pernikahan kita maupun juga kita yang belum menikah, bagaimana kita boleh sama-sama menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan kepada kami. Kebenaran firman-Mu sedemikian lengkapnya.
mulai dari pergumulan akan hidup kekudusan pernikahan, sampai bagaimana hidup di dalam pernikahan, bahkan hidup di dalam sebuah pergumulan untuk perceraian sekalipun, termasuk di dalamnya adalah bagaimana hidup di dalam masa-masa yang sulit, dan juga bagaimana hidup di dalam masa pertunangan, masa janji yang ada, dan semuanya itu Tuhan boleh membukakan kami sedemikian lengkapnya kebenaran firman-Mu. Kami harus bersyukur. Kiranya firman yang begitu indah terus-menerus boleh mengingatkan kami untuk kami tahu bagaimana status-status kehidupan kami tidaklah akan berarti apa-apa. Tetapi yang paling penting, bagaimana kami terus perlu untuk menggumulkan hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong memampukan setiap kami. Tuhan yang akan memberikan setiap kami kekuatan penyertaan hanya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa. Berdoa untuk bagaimana kita sungguh-sungguh memahami, mengerti status kita masing-masing dan bagaimana kita boleh mengusahakan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah bukakan untuk setiap kami, kiranya kami terus-menerus boleh disadarkan bagaimana seharusnya hidup kami yang kami berikan, yang kami nyatakan, kami harus hidup bagi Tuhan. Kami harus hidup fokus untuk Tuhan. Kami harus bisa mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Dengan cara apapun, dengan segala sesuatu yang mungkin kami kerjakan, dengan setiap panggilan yang begitu berbeda-beda, khususnya di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Kami tetap harus bisa melihat, kami harus percaya bagaimana Tuhan boleh memimpin dan menyertai semuanya. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya berharap Tuhan yang akan menguatkan dan memimpin kami. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa. Berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini belum dalam kehidupan berkeluarga di dalam pernikahan. Tetapi mereka masih menjalankan kesendirian, hidup kesendirian mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguatkan dan memampukan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik itu pemuda maupun juga pemudi, yang saat ini belum menikah. Kiranya mereka sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi nilai-nilai tambah dari status mereka saat ini. Lalu bagaimana mereka boleh fokus, sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan sedemikian rupa. Dan mereka boleh menjalankan hidup mereka dengan lebih giat, dengan lebih sungguh di dalam mereka tahu bagaimana mereka boleh mengemban satu panggilan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, memampukan. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini dengan status masih single, kiranya mereka boleh sungguh-sungguh menjalankan kekudusan hidup mereka sedemikian rupa dan tidak bermain-main dengan dosa seksual, tidak bermain-main dengan dosa prostitusi dan perzinahan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami sungguh gentar jikalau kami melihat dunia ini saat ini dengan segala kondisi, keterbatasan, dan hal-hal yang lainnya. Kami hanya berharap Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau boleh menyatakan anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu untuk kehidupan demi kehidupan yang mungkin diusahakan dan dijalankan. Kami hanya berharap untuk mereka-mereka yang di dalam status single sekarang, kiranya mereka tidak menjerumuskan diri mereka, mencoba mencicipi dosa seksual, dan kiranya mereka sungguh-sungguh boleh menjaga kekudusan hidup mereka. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakan anugerah-Mu. Engkau sendiri yang boleh menunjukkan pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu untuk setiap kehidupan mereka. Kami sungguh ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu memohon anugerah dan penyertaan yang hanya daripada Tuhan untuk juga bagaimana
ini ya, mereka-mereka yang saat ini di dalam usia remaja, masih di dalam usia sekolah, bagaimana ini ya, baik itu mungkin dari orang tua, mungkin itu melalui pendidikan di sekolah, bahkan pembinaan-pembinaan di gereja itu boleh diajarkan untuk status pernikahan, lalu bagaimana dosa seksual dan hal-hal yang lain, sehingga mereka sungguh-sungguh diperlengkapi dan mereka tidak jatuh di dalamnya. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Bapa, saat ini kami harus berdoa untuk anak-anak Tuhan saat ini di dalam masa puber mereka. Mereka adalah anak-anak remaja dan mereka perlu juga dibina, mereka perlu juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seksual yang memadai, yang baik, sehingga mereka tidak terjerumus di dalam dosa seksual. Kami sungguh datang ke hadapan-Mu. Kau sendiri yang boleh menyertai semua orang tua demi orang tua yang ada. Lalu bagaimana setiap masing-masing orang tua boleh memimpin kehidupan anak-anak mereka. Mungkin itu guru di sekolah juga boleh menjalankan fungsi-fungsi seperti itu. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Terlebih lagi gereja-gereja Tuhan boleh melakukan pembinaan demi pembinaan yang ada. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berharap anugerah campur tangan hanya daripada Tuhan saja. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk bagaimana sekolah-sekolah boleh tetap menjalankan mandat pendidikannya, mendidik, mempersiapkan generasi penerus sedemikian rupa, secara khusus di dalam masa pandemi yang sebenarnya sangat-sangat sulit untuk melakukan begitu banyak hal karena segala sesuatu hanya dilakukan secara virtual. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami sungguh gentar, kami sungguh memikirkan bagaimana sekolah mungkin menjalankan tugasnya, mandat mereka di dalam pendidikan, mempersiapkan generasi penerus, mempersiapkan anak bangsa dengan sebuah tujuan mencerdaskan mereka, memperlengkapi mereka. Saat ini sekolah sebenarnya menjadi sesuatu yang begitu sulit untuk mungkin memperlengkapi anak-anak kami, karena mereka sedang ada di rumah dan sering sekali mereka dengan begitu liciknya, dengan begitu banyak alasan yang ada, mereka terus justru mempertahankan diri mereka untuk tidak dibina ataupun tidak mengalami disiplin-disiplin dari guru. Dengan semuanya itu, kami sungguh gentar melihat generasi sekarang. Kami hanya berharap anugerah dan campur tangan daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh boleh nyatakan dan Tuhan sungguh bukakan. Sehingga ini boleh menjadi sebuah bagian dari pergumulan dari sekolah, dan Tuhan Kau sendiri yang boleh menyatakan, beri hikmat-Mu, penyertaan-Mu untuk semua pembimbing-pembimbing, dan bagaimana mereka tetap boleh menjalankan status apa yang mereka yang ada. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan segala sesuatu yang ada. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, kami sungguh berharap untuk kekuatan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu berdoa juga untuk status Taliban saat ini yang ada di Afghanistan. Yang perlu kita doakan sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang ada di sana. Kiranya mereka boleh mendapatkan anugerah Tuhan, perlindungan dari Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh bertindak untuk para penganiaya anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan memiliki rencana. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk orang umat percaya yang ada di Taliban. Kami datang di Afghanistan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan. Saat ini mungkin di bawah ancaman Taliban. Saat ini mungkin sedang diincar oleh para pejuang Taliban. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, memampukan. Dan kami sungguh berharap bagaimana campur tangan dan kekuatan yang hanya daripada Tuhan, yang Tuhan sungguh-sungguh boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan. Berilah penyertaan-Mu, berilah kekuatan yang hanya daripada-Mu, dan kami hanya berharap bagaimana Tuhan berbelas kasihan. Tuhan boleh menunjukkan penyertaan Tuhan, dan kami percaya jikalau itu
segala sesuatu ini di dalam rencana dan kehendak-Mu, maka kami harus percaya melihat bagaimana Tuhan sendiri yang boleh menunjukkan, Tuhan sendiri yang boleh menyatakan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kehidupan anak-anak-Mu, dan kiranya semuanya itu boleh mendukung bagaimana kami akhirnya menjadi percaya dan bersyukur di hadapan-Mu. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara. Kita juga perlu mendoakan untuk pemerintahan kita, khususnya di dalam ini ya, pencanangan vaksin demi vaksin yang terus-menerus dibukakan untuk umum sedemikian rupa. Kiranya itu semuanya boleh tepat sasaran, dan kiranya itu semua sungguh-sungguh boleh mendukung program pemerintah untuk ini ya, kekebalan komunitas, sehingga segala aktivitas dan segala perencanaan boleh berlangsung kembali. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami harus berdoa untuk program vaksinasi yang ada. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, memampukan. Melalui semuanya itu kami hanya berharap campur tangan dan kekuatan hanya daripada Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang boleh memampukan. Dan melalui itu semua, Tuhan, Kau sendiri yang boleh menunjukkan pimpinan penyertaan hanya daripada Tuhan saja, yang Tuhan sungguh-sungguh boleh nyatakan dan Tuhan berikan untuk dinas-dinas terkait bagaimana mereka melaksanakan program vaksinasi yang bisa semakin massal dan sungguh-sungguh boleh menjangkau semakin banyak orang. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakan penyertaan pimpinan hanya daripada-Mu. Kami sungguh berharap Tuhan beranugerah, kami sungguh berharap Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami, sehingga semuanya itu boleh dikerjakan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur untuk semua streaming doa pagi yang boleh kami lakukan saat ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang dibahas, bersyukur untuk pokok-pokok doa syafaat yang boleh dinaikkan. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatunya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk doa pagi yang kita boleh lakukan. Tuhan yang akan memimpin dan menyertai seluruh kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.